Salam saudara, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian KPK Semangat Pinang edisi Senin 25 Agustus 2025. Saudara, di tengah bulan gereja kita membahas doktrin tentang ibadah. Salah satu isu yang sempat mencuat dalam khotbah-khotbah di mimbar gereja kita adalah bahwa misi Allah, kerinduan Allah adalah agar ada penyembah-penyembah yang menyembahnya dari setiap suku, kaum, dan bahasa di dunia ini. Misi ada karena Allah merindukan, Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, supaya terwujud ibadah kepada Allah kita, Allah yang mengasihi kita, yang patut disembah, yang patut untuk dipuja, yang patut kita muliakan, maka perlu ada upaya misi untuk memberitakan Injil. Dan inilah alasan mengapa di gereja kita mendeklarasikan amanat agung sebulan sekali, yaitu perintah yang Tuhan percayakan sebagai pesan terakhirnya saat sebelum dia terangkat ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kita deklarasikan 1 bulan sekali untuk mengingatkan kita semua jemaat bahwa ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara, meskipun ada usaha dan hasil yang cukup menggembirakan yang dilakukan oleh gereja kita secara kolektif ataupun secara pribadi, tapi saya percaya masih ada banyak ruang dan kesempatan untuk kita memaksimalkan usaha kita untuk taat kepada amanat yang Tuhan Yesus berikan ini. Oleh sebab itu, secara khusus di renungan hari ini berbicara kepada kita yang merasa bahwa kita sudah dibebani dengan tugas-tugas harian yang berat dan melelahkan. Mungkin saudara bekerja, mungkin saudara mengajar, mungkin saudara mengurus rumah tangga, mungkin saudara mengurus anggota keluarga yang sakit dari pagi hingga malam, sehingga perintah untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan segala bangsa, itu nampak seperti tugas yang mustahil, terlalu berat, dan tidak realistis. Setidak-tidaknya untuk masa sekarang. Tetapi mungkin, saudara, pemahaman kita tentang apa sih yang Allah harapkan, apa ekspektasi Tuhan kepada tiap kita, itulah yang mungkin kita perlu pertimbangkan kembali. Tuhan Allah sebetulnya memberikan kepada kita batasan di mana kita dipanggil untuk menjalankan apa yang Dia percayakan, yaitu amanat agungnya untuk kita beritakan Injil, untuk kita mengajarkan apa yang Dia ajarkan. Misalnya, saudara, tugas memberitakan Injil itu sebenarnya tidak mewajibkan kita untuk mengabaikan tugas untuk memperhatikan, mengasihi, memelihara, atau bertanggung jawab kepada keluarga kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 hingga pasal 4, saudara, di dalam situ ada nasihat-nasihat yang berisi konteksnya keseharian sebuah keluarga. Suami kepada istri, istri kepada suami, ayah kepada anak, bahkan hamba kepada tuan. Dalam konteks kita, karyawan kepada bos, dan juga sebaliknya tuan kepada hamba-hambanya. Jadi, saudara, menjalankan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, mengajarkan apa yang Dia ajarkan, itu dapat dilakukan dalam konteks-konteks tadi. Keluarga, hubungan kita dengan rekan kerja, dengan atasan kita, dengan bos kita, atau dengan karyawan kita. Kita cukup menginvestasikan waktu dan tenaga kita, dan juga doa-doa kita terhadap relasi-relasi ini. Mungkin orang tua yang belum percaya, anak yang belum percaya atau yang masih perlu diberitakan Injil karena mereka masih kecil sampai mereka dewasa, atau mungkin cucu-cucu, karyawan, atau bahkan atasan, atau pemilik usaha tempat di mana kita bekerja. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama justru adalah kita mendedikasikan diri untuk menjalankan tugas status kita tadi. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai kungkung atau popo, sebagai karyawan, atau sebagai pemilik usaha. Kita jalankan tugas-tugas itu dengan baik, dengan rajin, dengan setia pada kebenaran firman Tuhan, dengan penuh kasih, dengan penuh kepedulian, penuh pengharapan. Investasilah pada peran-peran itu dengan baik, yang akan menumbuhkan benih kepercayaan dan juga kasih. Maka ketika kita memulai pembicaraan, termasuk
pemberitaan Injil itu akan menjadi lebih mudah. Hati mereka seperti tanah yang telah kita persiapkan, sudah kita bersihkan, siap untuk ditaburi dengan benih firman. Karena kita sudah menginvestasikan waktu kita, hidup kita sehari-hari dalam kesibukan kita untuk melakukan yang baik untuk kepentingan mereka juga. Nah, dengan kata lain, saudara, menjalankan amanat agung tidak membutuhkan waktu ekstra sebanyak yang mungkin kita kira, yang mungkin sebagian kita pikir. Cukup dimulai dengan menjalankan tugas dan dari status kita sehari-hari dengan baik di hadapan Tuhan. Dan itulah mengapa di dalam surat Kolose tadi muncul kalimat, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukannya dengan setia seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dengan menjaga integritas, menjaga nama baik, dengan setia melakukan pekerjaan dengan baik, itu saudara, semuanya itu akan terlihat di hadapan orang-orang yang ada di keseharian kita itu. Maka perbuatan kita yang baik itu, kata Tuhan Yesus, seperti seumpama kota yang terletak di atas gunung, maka kota itu tidak mungkin seterusnya tersembunyi. Itu akan dilihat oleh orang dari kejauhan. Maka orang-orang yang melihat itu akan lebih mudah untuk kita ajak bicara hal-hal yang serius, meskipun secara ringan dan bahkan dengan candaan. Orang-orang itu akan tidak keberatan untuk kita mendoakan, untuk bertukar pikiran, sampai akhirnya kita bisa memperkenalkan mereka kepada Injil Yesus Kristus, dan semoga mereka akhirnya akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, tetapi memang kita membutuhkan suatu upaya, suatu kesengajaan. Bahkan kita perlukan suatu usaha satu demi satu. 4 mata dengan 4 mata, bertukar cerita demi satu cerita yang lain. Dalam batasan di area kehidupan yang Tuhan taruh kita di dalamnya. Nah, misalnya saudara, sebagai contoh Titus 2 ayat 3 dan hingga 5, Rasul Paulus menasihatkan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ini sebuah contoh, nasihat kepada kaum perempuan yang sudah senior. Area pelayanannya, Paulus berikan contoh, adalah kepada kaum perempuan yang lebih muda. Mungkin anak mereka sendiri, mungkin menantu dari anak laki-laki mereka, atau siapapun. Dengan kata lain, tidak harus pergi ke daerah lain, pergi ke suku lain atau kepada bangsa lain. Tentu saja kecuali kalau Allah memang memanggil saudara, memberi ladang untuk saudara pergi ke lintas budaya, saudara pergi ke tempat yang baru, saudara pergi ke area tertentu. Tetapi kalau tidak ada panggilan yang secara khusus seperti misionaris lintas budaya, maka kita cukup melihat sekeliling kita dalam keseharian kita. Jadi saudara, itulah ladang yang Tuhan percayakan. Investasikan waktu untuk berbicara dengan mereka, pembicaraan yang bermutu, yang berbobot. Semuanya itu saudara kita arahkan untuk menceritakan apa yang kita tahu dan apa yang menjadi kerinduan Allah agar manusia di bumi ini, manusia yang berdosa ini bisa berbalik dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara, apapun metode atau model yang mau saudara pakai untuk memberitakan Injil, poinnya adalah investasikan waktu, bicarakan, doakan. Paling mudah itu saudara, setiap orang pasti ada pergumulan. Diskusikan, kasihi, doakan, bagikan apa yang kita miliki, pengetahuan kita tentang firman Tuhan, atau pengalaman-pengalaman kita, cerita kita, doa kita, dan tentu saja kasih yang tulus kepada mereka. Maka saudara, Allah akan menambah-nambahkan karunia-karunia kepada kita untuk memperlengkapi kita. Dan disitulah saudara kita akan mengalami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, maka Tuhan akan memberkati kita. Disitulah kita melihat dan merasakan apa artinya iman yang kita alami. Bukan sekedar pengetahuan di kepala atau di akal budi kita saja.
Nah, saudara, dalam percakapan kita tentang pergumulan-pergumulan yang lazim manusia alami untuk menjadi jembatan kita memberitakan Injil, jangan lupa, saudara, kita juga tidaklah sendirian. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi kalau ada pembicaraan tentang pergumulan orang-orang yang kita ajak bicara itu, maka kita dapat meminta bantuan kepada tubuh Kristus untuk ikut ambil bagian, menolong, mendoakan, mengupayakan apa yang bisa kita lakukan. Itulah sebabnya mengapa saudara gereja menyediakan cukup banyak wadah, mulai dari persekutuan doa Rabu, mulai persekutuan kategorial, komisi pria, komisi wanita, pasutri, karena disitulah kita berkumpul untuk berdoa. Disitulah kita bisa sharing, saudara. Dan juga ada persekutuan week, wilayah-wilayah. Disitulah kita juga bisa bertukar cerita dan mendoakan. Nah, saudara, tentu saja selain kita mendoakan bersama, tentu juga kita harus melakukan pertolongan konkret yang bisa kita lakukan. Yakobus jelas menegur kekristenan yang pintar beriman, pintar berteologi, tetapi kalau tidak ada perbuatan yang nyata, itu iman yang kosong, iman yang mati. Menolong orang yang dalam pergumulan itu melelahkan. Dan makin berat bila kita kerjakan sendirian. Tapi saudara, kalau kita kerjakan bersama, ya seperti pepatah lama yang berkata, berat sama dipingkul, ringan sama dijinjing. Artinya mari kita gotong royong, saudara, untuk menjadi saksi Tuhan ini. Ingatlah di hari penghakiman, kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Dan kalimat itu sungguh menarik bagi saya, karena Allah tidak dikatakan mengadili pemahaman kita. Allah tidak mengadili apa yang kita ketahui, doktrinal kita. Tetapi Allah akan menghakimi perbuatan-perbuatan kita. Kiranya renungan ini boleh menginspirasi saudara. Mari kita lihat hari ini sebagai kesempatan untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Kita tidak jemu-jemu melakukannya. Kita lakukan dengan setia. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu ingat di tengah pergumulan kami, di tengah fokus kami membangun kehidupan kami, memelihara anggota keluarga kami dalam pekerjaan, ada satu tugas yang Tuhan percayakan. Tolong kami untuk menyukai, tolong kami untuk menghormati, dan tolong kami untuk melihat bahwa apa yang kami lakukan ini adalah kasih kami kepada sesama kami. Mereka membutuhkan Injil, mereka membutuhkan Juru Selamat, seperti kami juga yang sudah menerimanya. Kiranya Tuhan tolong kami untuk berbelas kasihan, untuk kami memulai satu usaha yang nyata dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.